Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome kembali lagi di channelnya Pak Aji guys. Video kali ini kita akan membahas tentang aliansi guys. Peringkat aliansi, lalu aliansi apa-apa aja yang biasanya sering dijarah sama sesama server guys. Ini guys, aku kalau kalian nonton video ini kalian berada di aliansi itu, tapi itu guys ya. Tapi ini tergantung peraturan dari servernya. Ada NAP 20, ada NAP yang 15. Ada juga NAP yang 25 sih guys. Cuman maksudnya NAP itu guys aliansi nggak boleh dijarah. Ada yang NAP 25 tapi jarang sih. Kebanyakan sih NAP-nya itu NAP-nya itu NAP-nya 15. 20 paling. Nah, 20 ke bawah itu udah bukan NAP lagi guys. Jadi udah biasanya fine-fine aja dijarah. Itu guys. Jadi kalau kalian guys, kalau kalian berada di aliansi 20, berada di 20 aliansi di bawah guys, aku sarankan pindah guys. Apalagi kalian pemain aktif kan. Kalau kalian pemain aktif, aku sarankan pindah ke aliansi 20 ke atas. Tergantung peraturan server kalian guys, berapa NAP-nya. 15k, 10k, 20k, tergantung guys. Kenapa guys? Karena kalau ada penjarahan, ada pembakaran di aliansi kalian, itu bukan tanggung jawabnya presiden. Bukan tanggung jawabnya aliansi nomor 1. Itu hanya menjadi tanggung jawab antara pribadi guys, ya, antara satu sama lain, aliansi penyerang sama aliansi si korban. Tapi kalau melakukan penyerangan dari NAP misalnya 20 ke atas, 10 ke atas, itu aliansi nomor satunya akan ikut campur tentang masalah penyerangan, kenapa diserang. Kalau nggak ada alasan bisa diserang balik, atau bisa aja menjadi drama guys ya. Gitu ya guys. Jadi kalau kalian berada di aliansi terbawah, aku sarankan kalian pindah ke aliansi sesuai dengan peraturan server kalian guys. NAP 20k, NAP 15 atau NAP 10. Cuma NAP 10 itu jarang sih guys. Biasanya itu NAP 15. Cukup sampai sini aja NAP 15. Tapi walaupun gitu guys, yang di bawah NAP itu bukan berarti boleh-boleh aja dijarah guys. Nggak disarankan untuk dijarah. Cuman kalau terlalu rendah aliansinya, misalnya aliansi 50 k, aliansi 40 ke bawah, itu ya fine-fine aja dijarah guys. Karena udah pasti, apalagi tengok powernya guys, power keseluruhannya cuma puluhan M. Tengok servernya ya, servernya berapa hari. Kalau servernya udah season 3 gini masih puluhan M, itu udah pasti aliansi mati guys. Tapi kalau 20 ke bawah itu biasanya aliansinya hidup, tapi pemainnya pada pemain-main gitu aja guys, main tahu nggak tahu aja, tahu nggak menau gitu. Itu biasanya orang-orang seperti itu guys. Dia aktif guys, tapi dia nggak untuk aturan dan cara main dia tahu nggak menau aja guys gitu. Jadi disarankan jangan diserang juga guys, karena kayak mana pun mereka butuh perkembangan. Cuman alangkah baiknya gabung ke aliansi top atas ya. Biar apa? Biar nggak dijarah sama server lain. Daripada dijarah sama server lain, sumber dayanya bagus dijarah sama server sendiri guys. Begitulah ya alasannya ya guys ya. Jadi guys ya, jadi sekali lagi aku bilang, kalian bisa aja dijarah kalau aliansi di bawah NAP ya, dijarah dan bukan lagi tanggung jawabnya presiden guys. Gitu ya guys. Lalu guys, kalau kalian berada di aliansi NAP, dalam peringkat NAP misalnya peringkat 20 lah, aku sarankan kalian berada di pinggir kapitol guys, biar terlihat aktif ya guys. Ada gini aja lah, kalian nggak mau masuk ke aliansi NAP, peringkat NAP ya, kalian bisa aja masuk ke arah kapitol guys, pinggir-pinggir kapitol, sebagai tanda kalian pemain aktif gitu guys ya. Oke guys, jadi mulai dari sekarang harap segera pahami aliansimu guys. Kalau aliansimu terlalu rendah di bawah,
tergantung peraturan servernya, aku harapkan pindah guys. Oke, gitu aja guys ya video kali ini. Semoga bermanfaat guys. Yang mau top up bisa melalui link deskripsi yang ada di bawah ini guys ya. Thank you guys, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.